Kalau seorang capres atau cawapres ingin mendapatkan suara dari NU, kalau perlu, lakukan debat di depan umum sehingga terlihat oleh warga NU bahwa tokoh ini berkualitas. Calon yang tidak berani beradu argumentasi, yang beraninya hanya beradu amplop, beradu sembako, jangan hendaknya itu dipilih. Sebab nanti tidak akan membawa manfaat yang banyak kepimpinannya kepada rakyat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga yang telah memberikan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official ini mendapatkan pembalasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies Caimin, seperti kita ketahui telah berlangsung hari Sabtu tanggal 2 September 2023 baru lalu. Seiring dengan ini, kelihatannya selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga warga Nahdlatul Ulama dan lebih jelasnya lagi sebagai seorang cicit dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, sulit tampaknya memisahkan Caimin dengan NU sekaitan dengan pencalonannya sebagai cawapres. Buktinya, ketika berlangsung deklarasi Anies Caimin di Surabaya, Jawa Timur hari Sabtu kemarin itu, kiai-kiai berpengaruh dari NU memang hadir mendukung pasangan Anies Caimin. Namun demikian, kita melihat ada sejumlah statement dari PBNU, terutama yang dilontarkan Ketua Umum PBNU Gus Yahya, yang terlihat tidak membolehkan capres ataupun cawapres mengatasnamakan NU. Memang benar, untuk maju sebagai capres cawapres tidak boleh mengatasnamakan NU ataupun ormas lain. Dia harus mengatasnamakan parpol yang mengusung dan mendukungnya. Ini tentu sesuai dengan undang-undang bahwa yang akan diakui oleh KPU nanti ketika dia mendaftar ke KPU adalah dukungan dari parpol, bukan dukungan dari ormas atau dukungan dari pihak lain, tapi dari parpol. Ini undang-undang. Namun demikian, untuk memisahkan seorang capres atau cawapres dari dia juga sebagai seorang
warga salah satu ormas, apakah warga NU atau yang lain, tentu sulit. Namun mengatasnamakan dia dari ormas ke KPU tentu tidak bisa. Ini undang-undang yang mengatur. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kita baca sebuah berita tentang hal ini dari pernyataan Gus Yahya. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Gus Yahya, jangan ada capres bawa nama NU. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya meminta agar tidak ada satupun calon presiden maupun calon wakil presiden mengatasnamakan NU dalam Pilpres 2024. Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU. Kata Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta Pusat Sabtu 2/9. Kalau ada klaim kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden, ujarnya. Jadi dalam hal ini memang para kiai yang hadir memberikan dukungan kepada pasangan Anies Caimin di Hotel Majapahit Surabaya baru lalu itu, memang dia tidak mengatasnamakan NU. Tetapi sebagai seorang kiai yang dia adalah warga NU, sulit publik memisahkan bahwa kiai itu tidak warga NU. Tetapi kalau namanya kiai atas nama pengurus NU mendukung Anies Caimin misalnya, tentu memang tidak bisa. Tetapi seorang kiai menyebut bahwa dia mendukung pasangan Anies Caimin, dan dia juga menyebut bahwa dia adalah kiai yang berasal dari NU. Sulit rasanya untuk melarang seorang kiai bicara demikian. Apalagi yang didukungnya ini seperti Caimin jelas-jelas warga NU. Nasabnya pun jelas bahwa dia adalah cicit dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketika beberapa waktu lalu Erick Thohir berada di NU, memang banyak orang terkejut. Sebab banyak publik mungkin yang belum tahu bahwa selama ini Erick Thohir tidak terdengar dia warga NU. Tetapi tiba-tiba waktu itu dia sepertinya terkesan benar-benar warga NU. Jadi artinya apa? Tentu berbeda warga NU yang benar-benar dia itu dari keturunannya warga NU. Semenjak dia lahir dia sudah NU. Artinya darah dagingnya NU. Seperti Caimin ini. Bagaimana memisahkan Caimin dengan NU? Garis keturunannya memang dari NU. Mulai dari Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai seorang pendiri NU sampai ke bawah. Jelas orang melihatnya NU. Tentu berbeda dengan orang yang didekat-dekatkan dengan NU. Kalau ada publik mengatakan bahwa Erick Thohir didekat-dekatkan dengan NU, bisa jadi anggapan publik ini benar.
Kita lanjutkan membacanya. Gus Yahya menegaskan, jika ada warga NU yang mencalonkan diri di Pilpres 2024 mendatang, maka harus berjuang lewat partai politik, bukan lewat organisasi yang dipimpinnya. Benar, dia memang harus berjuang lewat partai politik, tetapi bukan tidak mungkin perjuangannya lewat partai politik di satu sisi, tetapi terhadap warga NU sulit dia untuk tidak mengatakan kepada warga NU bahwa dia yang maju ini adalah NU. Ia juga mengaku tak terima jika warga NU disamakan dengan kerbau yang bisa dengan gampangnya diarahkan. Dia menyebut persepsi itu sama dengan penghinaan. Cuma sekarang mindset orang itu masih banyak warga NU ini kebo-kebo yang disuruh ibunya ke sana kemari gampang. Itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU, ujarnya. Jadi memang warga NU adalah cerdas, berpendidikan, dan mustahil kalau bisa dia tarik-tarik begitu. Itu yang perlu diakui baik oleh publik maupun oleh para capres atau cawapres. Kalau ingin dapat suara NU, tentu harus dengan kualitas diri. Seperti juga kalau ingin mendapatkan suara masyarakat banyak di luar sana atau di luar NU, harus dengan kualitas diri, harus dengan ide dan gagasan, harus dengan rekam jejak. Jangan hanya dengan menempelkan nama NU di diri, lantas warga NU akan milih. Tidak mungkin. Makanya sekarang harus setiap baca pres dan baca pres atau capres, cawapres tampil dengan kualitas diri. Kalau berdebat saja tidak bisa di depan mahasiswa, bagaimana menunjukkan kualitas diri? Karenanya, untuk tampil di hadapan warga NU harus punya kualitas diri, harus punya ide dan gagasan yang jelas, harus punya visi misi yang jelas untuk negara dan bangsa ini. Gus Yahya mengatakan warga NU terdidik dan cerdas. Menurutnya, warga NU bisa berpikir mandiri dan menentukan pilihannya sendiri. Yahya Khalil Stakuf menyebut preferensi pilihan politik tidak berada dalam ranah urusan organisasi keagamaan yang dipimpinnya. Dia menyerahkan pilihan politik secara bebas kepada masing-masing warga. Dia menyebut bahkan dirinya dengan jajaran NU yang lain memungkinkan memiliki preferensi politik yang berbeda. Menurutnya, itu adalah hak yang harus dihormati. Saya sendiri sebagai Ketum PBNU dan teman-teman di PBNU punya sikap yang sama. Kami tidak mau warga ini harus dicocok-cocok hidungnya, diseret ke sana kemari. Enggak mau, kata Gus Yahya. Inilah mungkin yang perlu prinsip dipegang oleh ormas NU maupun ormas lain. Jangan sampai warganya bisa diarah-arahkan saja. Apakah diarah-arahkan melalui sembako, diarah-arahkan hanya melalui amplop, atau diarah-arahkan hanya karena kedekatan tokoh itu dengan PBNU atau pengurus NU. Tetapi harus seperti dikatakan tadi, dengan kualitas diri tokoh atau figur yang bersangkutan. Jangan sampai ada yang memilih hanya karena diarah-arahkan. Diarah-arahkan melalui
sekantong sembako diarah-arahkan melalui selembar amplop. Diarah-arahkan kerana toko itu dekat dengan pengurus NU dan lain sebagainya. Karena itu memang harus, kalau seorang tokoh, seorang figur, seorang capres atau cawapres ingin mendapatkan suara dari NU, kalau perlu lakukan debat di depan umum sehingga terlihat oleh warga NU bahwa tokoh ini berkualitas, tokoh ini tidak, tokoh ini kepalanya ada isi, tokoh ini tidak. Dengan demikian, undangan dari BEM UI baru lalu memang sangat perlu dipenuhi oleh baca pres dan bacawa pres untuk berdebat di sana, mengeluarkan ide dan gagasan di sana. Dan itu akan ditonton oleh publik, baik melalui layar televisi maupun melalui media sosial. Calon yang tidak berani beradu argumentasi, yang beraninya hanya beradu amplop, beradu sembako, jangan hendaknya itu dipilih. Sebab nanti tidak akan membawa manfaat yang banyak kepimpinannya kepada rakyat nanti. Sedangkan kita sekarang sangat memerlukan pemimpin bangsa dan negara kita ini untuk melakukan perubahan kepada bangsa dan negara ini dalam berbagai sisi, terutama dari sisi korupsi. Kita harus bisa mengikis habis korupsi di muka bumi Indonesia ini. Selanjutnya, menaikkan nilai-nilai demokrasi. Sekarang harus diakui bahwa indeks demokrasi kita turun. Demikian juga dari sisi ekonomi, kita memerlukan perubahan ke depan ini terhadap utang kita yang banyak, yang menyengsarakan kita dari sisi ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok yang tidak stabil harus dilakukan perubahan oleh pemimpin ke depan sehingga menjadi stabil. Kesejahteraan rakyat perlu sekali, sebab selagi rakyat susah hidupnya, selagi rakyat mengalami kemiskinan dalam hidupnya, apakah susah atau miskin hidupnya karena mereka selalu terancam PHK, apakah susah atau sulit hidupnya karena mereka selalu sulit mendapatkan lapangan kerja, ini perlu nanti menjadi perhatian pemimpin ke depan. Demikian juga dari sisi hukum dan keadilan dan lain sebagainya. Karena itu, pemimpin bangsa dan negara ini ke depan harus yang benar-benar berkualitas. Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, harus dihindari memilih seorang pemimpin karena sembako, memilih seorang pemimpin karena amplop, memilih seorang pemimpin hanya karena diarah-arahkan tanpa ada argumentasi yang jelas, tanpa ada rekam jejak dari pemimpin yang akan dipilih itu yang jelas. Bangsa dan negara ini sedang sangat membutuhkan pemimpin yang betul-betul kredibilitasnya teruji, yang betul-betul moralnya teruji, yang betul-betul kualitas kepemimpinannya teruji, yang betul-betul isi kepalanya teruji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.